Banjir bandang menerjang pemukiman warga di Desa Tadisi, Mamasa, Sulawesi Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak berat. Minta tolong teman-teman, siapa yang bisa bantu? Ada yang terjebak, kasihan. Minta tolong, Inilah detik-detik saat banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Tadisi, Mamasa. Air sungai meluap dan menerjang permukiman penduduk membuat sejumlah warga yang berada dalam rumah terjebak. Minta tolong yang bisa bantu, ada yang terjebak di atas rumah ini. Sementara sejumlah warga lainnya panik lantaran tak bisa berbuat banyak untuk melakukan pertolongan kepada sejumlah warga yang terjebak banjir. Pihak BPBD mencatat sebanyak 8 rumah warga rusak berat. Peristiwa banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini dan memicu terjadinya longsor hingga menutup arus sungai. Itu kami sudah menginventarisasi di sana, jadi ada 8 rumah yang terdampak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang ada di sana. Di Sumarorong? Di Sumarorong, ya. Pihak BPBD dan dinas terkait masih terus melakukan pendataan dampak akibat bencana serta menyalurkan bantuan bagi korban. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Ya pemirsa, batu raksasa menimpa sebuah rumah di Pemalang, Jawa Tengah yang dihuni satu keluarga. Proses pemindahan batu memerlukan alat khusus. Rame banget, guys. Batu besar meluncur dari lereng bukit dan menghantam sebuah rumah di Dukuh Pejarakan Wisnu Watu Kumpul, Pemalang. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, batu berdiameter hampir 3 meter ini tiba-tiba meluncur dan menjebol tembok rumah hingga masuk ke ruang tengah. Seluruh penghuni panik dan berlarian menyelamatkan diri, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Bagian tembok dan ruang tengah rumah mengalami kerusakan parah akibat terjangan batu raksasa. Yang rusak perabotan rumah tangga. Sama tembok ya, pintu juga ya Pak? Tembok, pintu. Ini diperkirakan estalase nih Bu. Oh, diperkirakan ada kerugian berapa ini Pak? Ya puluhan lebih lah. Puluhan lebih Pak ya. Batu yang diperkirakan memiliki berat hingga 10 ton ini hingga kini masih berada di dalam rumah. Proses evakuasi dilakukan dengan cara memecah batu, namun petugas dan warga mengalami kesulitan karena ukuran batu sangat besar dan keras. Sementara warga resah karena masih banyak batu di atas bukit. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang anggota TNI AD dari Kesehatan Kodam 2 Sriwijaya ditembak rekannya sesama anggota TNI dari Satuan Rider. Pelaku dan korban sebelumnya terlibat keributan di klub malam. Suasana duka mewarnai pemakaman militer jenazah Pratu Ferisal, anggota TNI AD Detasemen Kesehatan Wilayah dan Kesyahkesdam Palembang di Pemakaman Umum Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Pratu Ferisal meninggal setelah ditembak temannya sesama anggota TNI di sebuah klub malam. Tangis keluarga tak terbendung saat tembakan salvo mengiringi peti jenazah korban ke liang lahat. Pihak keluarga korban meminta kepada Kodam 2 Sriwijaya untuk mengusut tuntas kasus penembakan ini. Harapan kami dari keluarga agar si pelaku ditangkap dan diusut tuntas. Karena bagi kami ini adalah terkait kemanusiaan. Sudah itu juga saya meminta Pangdam 2 Sriwijaya agar memberikan atensi. Izin Bapak Pangdam supaya Bapak juga memberikan atensi terhadap perkara ini. Harapan kami hanyalah untuk agar usut tuntas sampai ke akar-akar. Informasinya ada berapa banyak pelaku Pak yang kita dapat? Sejauh ini masih dalam proses lidik di Denpom ya, yang teman-temannya si almarhum. Pratu Ferisal diketahui merupakan anggota Detasemen Kesehatan Wilayah dan Kesyahkesdam Palembang. Sebelumnya korban dilaporkan terlibat keributan dengan rekannya sesama anggota TNI berpangkat Serda di sebuah klub malam di Palembang. Pelaku kemudian mengeluarkan senjata api dan menembak korban hingga korban meninggal. Pelaku telah diamankan dan kasus ini kini sedang dalam penyelidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus dan Guntur, iNews melaporkan.
Seorang pria tewas setelah menjadi korban pengeroyokan di sebuah tempat biliar kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai dikeroyok, korban diduga dilempar dari lantai 2 gedung. Inilah detik-detik terjadinya kericuhan hingga adu jotos di sebuah tempat biliar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pria yang mengenakan kaos berwarna putih menjepit seorang yang diduga memukul kekasihnya. Suasana semakin mencekam, korban yang merupakan warga Palmerah, Jakarta Barat dikeroyok oleh teman-teman pelaku yang berjumlah sekitar 15 orang. Tak hanya dikeroyok, korban diduga dilempar dari lantai 2 hingga sekarat dan tak sadarkan diri. Kekasih korban menangis histeris dan langsung membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Salah satu keluarga korban mengatakan kasus pengeroyokan terjadi lantaran korban membela kekasihnya yang dipukul oleh pelaku. Keributan, almarhum ini terus dihajar sama pelaku, sama teman-temannya pelaku. Nah, pada singkat cerita, akhirnya Diko ini kita masih tanda kutip. Apakah dia didorong kelempar keluar? Apakah dia sengaja dilempar? Kita masih tanda tanya. Hingga kini Polsek Grogol, Petamburan, dan Polres Jakarta Barat masih melakukan perburuan terhadap para pelaku yang masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, niat hati menjual sepeda motor untuk biaya sekolah anak. Seorang ibu justru jadi incaran para pencuri. Modus pelaku berpura-pura test drive, lalu membawa kabur sepeda motor korban. Pria Tambun bertopi biru ini mengincar korban dengan berpura-pura menjadi pembeli di Kampung Cibodas, Bandung Barat. Pelaku datang setelah mengetahui korban memasang iklan menjual sepeda motornya lewat media sosial. Tak mencurigakan, pelaku datang diantari tukang ojek menemui korban dan suaminya. Pelaku menawar harga lalu meminta izin melakukan test drive sepeda motor korban. Korban lengah, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Suami korban sempat mengejar namun gagal. Seekor kuda pacuan tercebur dalam selokan di Surabaya, Jawa Timur karena mata tertutup plastik. Evakuasi kuda berlangsung dramatis. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke pangkalan Zionis Israel di Naharia, Lebanon Selatan. Sesaat lagi di Sido Siang. Di kawasan Puncak kita sudah terhubung dengan rekan kami Ahmad Muharlin dari Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya Muharlin, apakah kawasan Puncak masih ramai wisatawan pada hari ini? Silakan Muharlin. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat ini masih nampak normal dan juga lengang begitu sejak pagi tadi sampai dengan hari ini. Juga kami tidak melihat adanya kepadatan maupun kemacetan yang terjadi di kawasan Simpang Gadok, Bogor dari mulai pintu tol Ciawi hingga menuju ke arah kawasan wisata Puncak. Yang mana meski kondisinya terpantau masih lengang, namun pihak dari kepolisian dari Polres Bogor, Kabupaten Bogor ini tetap bersiaga begitu untuk nantinya mengantisipasi jika tiba-tiba terjadi kepadatan ataupun lonjakan kendaraan yang dari arah Jakarta yang akan mengarah ke kawasan wisata Puncak. Yang mana memang di setiap momen libur panjang atau long weekend seperti kali ini, kawasan wisata Puncak memang masih menjadi destinasi favorit bagi sejumlah masyarakat atau sebagian besar masyarakat untuk menghabiskan waktu momen libur panjang mereka dengan mengunjungi beberapa tempat wisata yang berada di kawasan Puncak bersama dengan keluarga dan juga kerabat mereka. Dan untuk hari ini Indra dan juga pemirsa, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor akan memfokuskan untuk kendaraan yang akan pulang atau sejumlah masyarakat yang tengah menghabiskan
menghabiskan waktu libur mereka di kawasan Puncak yang akan kembali pulang mengarah ke Jakarta. Nantinya jika terjadi lonjakan ataupun kepadatan ataupun juga kemacetan dari arah Cianjur menuju ke Puncak hingga menuju ke arah Jakarta, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor ini akan memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya akan memberlakukan sistem one way atau buka tutup jalur yang diprioritaskan utamanya dari arah penutupan jalan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak dan memberlakukan sistem satu arah dari arah Cianjur menuju ke Jakarta. Indra. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari Gadok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Muharlin. Kita informasi lainnya, pemirsa, tanah longsor terjang permukiman warga di Matangga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Longsor dipicu tingginya curah hujan di wilayah pegunungan Matangga. Begitu terus Kak, itu menjaga air di sini sampai tidak bukan longsor. Material longsor menerjang permukiman warga di Desa Ketimbang, Kecamatan Matangga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibat kejadian ini 4 rumah warga rusak. Warga bersama personel TNI membersihkan material longsor yang masuk ke dalam rumah. Longsor dipicu curah hujan yang tinggi yang mengguyur kawasan pegunungan Matangga. Longsor juga terjadi di belasan titik lainnya yang menutup akses jalan. Warga berharap penanganan akses jalan dapat segera rampung agar aktivitas masyarakat kembali normal, terutama distribusi kebutuhan pokok ke wilayah terdampak. Dalam kejadian ini, 1 warga dilaporkan menderita luka-luka akibat terjatuh dan tertimpa batang kayu yang terbawa longsor. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kota Semarang mengakibatkan sejumlah daerah mengalami banjir. Naas 2 orang warga tewas setelah terseret arus banjir. Sejumlah wilayah di kota Semarang dilanda banjir. Hujan deras mengguyur kota Semarang mengakibatkan Sungai Cilandak meluap. Derasnya air meluap hingga permukiman warga dengan ketinggian mencapai 50 cm. Banjir terparah terjadi di kawasan Puyoso Ngalian. Derasnya luapan Sungai Cilandak seketika masuk dan mengenai jalan rumah warga. Bahkan ada warga yang harus dievakuasi dari rumah karena terjebak banjir. Selain rumah, arus banjir juga menyeret 2 warga. 1 korban meninggal di Purwoyoso Ngalian terseret tak berkendara menggunakan sepeda motor. Sedangkan 1 korban lainnya di Mangkang, Kecamatan Tugu, jasad seorang nenek baru ditemukan Sabtu pagi oleh tim gabungan. Untuk korban terseret arus Sungai Plumbon atas nama Mbah Mariam tadi ditemukan dari titik lokasi kurang lebih 1 kilo, jadi di aliran anak Sungai Plumbon gitu, kurang lebih ke arah barat laut 1 kilo, dalam keadaan meninggal dunia. Itu korban yang hanyut tadi malam atau gimana, Mas? Ya, benar sekali, Mbah Mariam terseret arus tadi malam kurang lebih pukul 19 WIB. Umur berapa, Mas? Kurang lebih 75. Sementara untuk antisipasi banjir, tim gabungan dan pemerintah kota Semarang melakukan perbaikan tanggul sungai dengan bambu dan karung pasir di area sungai yang berpotensi jebol. Warga diharapkan waspada karena Semarang masih berpotensi hujan deras. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.